Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Buat jemaat sekalian, kita bersyukur karena kita dapat bertemu kembali untuk mempelajari firman yang mana sangat penting untuk kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena tanpa firman, saudaraku, kita tidak akan mengalami perubahan, kita tidak akan mengalami pertumbuhan dalam kerohanian kita. Jadi sangat penting untuk kita belajar akan firman. Karena firman itulah yang akan membawa kita untuk menuntun kita sampai kepada garis akhir hidup kita, saudaraku. Saudara kekasih yang secinta dalam Tuhan, hari ini kita akan mempelajari satu bahagian firman yang terdapat dari Yakobus pasal 4 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8, ya. Namun saya akan membawa kita membaca dari ayat yang ke-6, 7 dan ayat 8. Mari kita baca bahagian firman Tuhan ini, di mana dikatakan dalam ayat yang ke-6, dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang-orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Puji Tuhan, demikian pembacaan firman. Sebelum kita bahas bahagian firman Tuhan ini, mari kita datang dalam doa kita terlebih dahulu. Pastor akan pimpin kita di dalam doa ini. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Bapa di sorga, atas berkat firman yang telah kami baca. Kami yakin sungguh Tuhan, bahwa kebenaran firman-Mu adalah perkataan Allah sendiri, perkataan Allah yang hidup, yang berkuasa, yang dapat mengubah setiap orang yang menerima perkataan ini dalam hatinya, dalam hidupnya. Hamba berdoa Bapa di sorga, kiranya kebenaran firman-Mu yang kami pelajari pada hari ini benar-benar mengambil tempat di hati kami Tuhan Yesus, mengisi kekosongan yang ada di dalam hidup kami, dalam hati kami, dalam pikiran kami. Biarlah hidup kami Tuhan dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu, karena melalui kebenaran firman yang ada di dalam hidup kami, itulah yang akan menjadi kekuatan bagi kami ketika kami berhadapan dengan musuh kami, yaitu iblis, roh-roh jahat. Kami memiliki kekuatan, kemampuan untuk melawan semua kuasa-kuasa itu, karena ada kuasa firman yang tinggal di dalam hati kami. Berkati pemberitaan firman ini Tuhan Yesus, dari permulaan sampai selesai. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan Yesus diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Segala halangan-halangan yang mengganggu konsentrasi kami mendengar firman, kami berdoa sehati dalam nama Yesus, kami patah lumpuhkan kuasa itu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menuntun kami ketika kami mendengar firman-Mu ini. Kami dibangkitkan, dikuatkan, disegarkan di dalam iman percaya kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang bertakhta di sorga. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, kita akan mempelajari satu topik pada hari ini, yaitu community orang percaya wajib saling menjaga soal kekudusan hidup. Berarti kita ini dalam satu community itu kita wajib saling menjaga. Nah, kita sudah memberi penekanan community itu yang bagaimana itu. Community itu bukan hanya berkata tentang community yang ada di dalam sebuah gereja, tetapi community juga berkata tentang sebuah keluarga. Kalau kita sudah berada di dalam sebuah keluarga, itu berarti itu adalah satu community. Dan kalau kita berada di dalam satu rumah sewa mungkin, itu juga disebut dalam satu community. Ataupun di dalam pelayanan Tuhan, di dalam gereja Tuhan, dalam sebuah organisasi, kita juga disebut community.
Oleh itu kita wajib menjaga soal kekudusan hidup kita. Siapapun kita, saudaraku. Haleluya. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, pada minggu yang lepas kita juga telah mempelajari, ya, saya mengingatkan kita kembali bagaimana iblis itu dia berusaha, saudaraku, untuk melumpuhkan iman Kristen kita. Dia menggunakan berbagai cara. Karena iblis itu dia begitu giat, dia begitu aktif melihat dan memantau kita di mana kelemahan kita, di mana kita lemah, saudaraku, di situ dia mulai serang kita. Itulah pekerjaan iblis. Karena sudah disebut di dalam Yohanes bahwa dia adalah apa? Pencuri, pembunuh, perompak, dan segala sesuatu yang tidak baik itu, saudaraku, itulah gelaran iblis. Dan kita telah mempelajari bagaimana dia membutakan mata rohani kita. Dan dia merosakkan akhlak kita, immorality kita. Dan dia juga menjatuhkan kita melalui kesombongan. Hal-hal yang kita rasa, kita tidak sadar bahwa kita sudah masuk dalam perangkap iblis. Itulah pekerjaan iblis. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, seperti mana tema yang kita bahas pada hari ini, yaitu community yang saling menjaga soal kekudusan hidup. Itu penting, saudaraku. Kenapa? Karena melalui kekudusan hidup kitalah kita dapat melawan iblis yang selalu datang untuk menggoda dan melemahkan kita. Hanya melalui kekudusan. Saudara, kekudusan yang ditekankan di sini, saudaraku, bukan soal kegiatan rohani yang kita lakukan. Bukan hanya itu, saudaraku. Yaitu contohnya berdoa, ya kan? Memuji Tuhan, baca firman. Ya, itu kan kegiatan ataupun activity orang-orang yang sudah terima Yesus. Apa yang kita tekankan di dalam bahagian ini sesuai dengan firman Tuhan, kalau kita meneliti bahagian dari surat Yakobus pasal 4 ayat 1 ini sampai ayatnya yang ke-17, ya. Di situ dia mengajar kita bagaimana kita benar-benar menjaga soal kekudusan ini, yaitu dari karakter kita. Itu yang ditekankan. Karakter ini, saudaraku, menyeluruh. Baik itu melalui pikiran kita, baik itu melalui tutur kata kita, baik itu melalui tindakan kita, ataupun segala sesuatu yang kita lakukan. Hal-hal itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan ini harus kita menjaganya supaya sentiasa kudus. Berarti tidak dicemarkan oleh apa? Pengaruh-pengaruh duniawi, pengaruh-pengaruh yang bertentangan dengan kebenaran firman. Inilah yang dikatakan oleh Yakobus ini, saudaraku. Nah, untuk pendahuluan khotbah ini dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat 48, saya petik firman Tuhan ini sebagai pendahuluan, dikatakan di sana, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Sempurna yang dimaksudkan di sini, saudaraku, adalah tindakan kita yang nantinya menuju kesempurnaan itu. Memang pada praktikalnya kita bukanlah manusia yang sempurna, ya kan? Mungkin tadi sudah kita jatuh dalam dosa, saudaraku, ataupun semalam kita sudah berbuat dosa. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini adalah tindakan kita, action kita yang akan menuju kesempurnaan itu. Inilah yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi, yang kita tekankan menjadi tema kita adalah menjaga, saling menjaga soal kekudusan hidup. Saudara kekasih yang saya cinta Tuhan, dikatakan dalam pendahuluan, Allah menghendaki supaya kita terus berjuang melawan tipu muslihat iblis dan menentang setiap kejahatan yang iblis coba taburkan di dalam hidup kita. Inilah perjuangan kita. Dan pada waktu kita menyadari hal ini, saudara kekasih, kita tidak mau sedetik pun, setitik kecil pun kita mau memberi kesempatan kepada iblis. Tidak. Dan saya yakin, saudaraku, bahwa kita terus menutup setiap ruangan yang kita rasa bahwa itu adalah tempat di mana iblis coba menabur sesuatu yang tidak benar dalam hidup kita. Jadi saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, inilah yang kita
perjuangkan supaya kita menuju kepada apa? Kehidupan yang dikehendaki oleh Yesus sendiri, yaitu kesempurnaan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam surat Yakobus ini dia banyak mengajar kita tentang nilai-nilai kekristenan. Bagaimana nilai-nilai kekristenan ini harus kita jaga. Karena itu adalah gambaran daripada kehidupan orang yang sudah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Karena dia akan menunjukkan reaksi kehidupannya dan pembawaan hidupnya di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Kalau kita mengikuti khotbah-khotbah yang sudah lepas, saudaraku, kita dapat melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan seperti Nabi Nuh dan juga Ayub, mereka telah menjaga kekudusan dan memelihara kekudusan hidup mereka di hadapan Tuhan, sehingga mereka dikatakan adalah pejuang-pejuang rohani. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, daripada tema yang telah kita bahas tadi, saudaraku, community orang percaya wajib saling menjaga soal kekudusan. Kita belajar poin yang pertama di sini adalah menahan diri dari keinginan yang salah. Kalau kita baca ayat pertama, awal dari ayat yang pertama sampai ayat yang pertama, kedua, dan 3, 4, dan seterusnya, saudaraku, di sana dikatakan tentang hal-hal yang begitu menggoda hidup kita. Sesuatu yang bertentangan dengan kehendak ataupun kebenaran firman. Yang pertama di sini adalah bagaimana kita menjaga soal kekudusan kita dalam community adalah kita menahan diri kita dari keinginan yang salah. Dalam ayat yang pertama dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Saudara, ini adalah berkata tentang hal-hal yang selalu menggoda kita. Apabila diri kita tidak menahan kehendak dan keinginan manusiawi kita, itulah yang akan mencetuskan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dikatakan menahan diri dari keinginan ini adalah kita memiliki kewaspadaan yang ekstra, saudaraku. Bukan kewaspadaan yang biasa-biasa, tapi kewaspadaan yang ekstra, saudaraku, terhadap keinginan yang melampau, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ini yang harus kita jaga, saudaraku. Apabila hal ini, saudaraku, kita tidak hati-hati dalam menanggapi kebenaran firman ini, saudaraku, sudah pasti kita akan gagal dalam soal menahan diri dari keinginan yang salah. Karena dikatakan dalam ayat yang kedua, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, bukankah ini berkata tentang sesuatu yang mana apabila seorang itu tidak dapat menahan dirinya daripada keinginan yang salah, bukankah itu sesuatu yang dapat mendatangkan ataupun mencetuskan pergaduhan, pertengkaran, kemarahan, saudaraku. Inilah yang dikatakan, saudaraku, dalam community itu bagaimana kita saling menjaga. Kita harus belajar menahan diri dari keinginan yang salah. Saudara, kadang-kadang ada keinginan diri kita yang kita anggap bahwa itu adalah yang paling benar di dunia ini. Tapi sebenarnya, saudaraku, ketika kita kembali kepada kebenaran firman, ada kadangkala, saudaraku, keinginan kita itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ketika kita menyadari hal itu, saudaraku, betapa ruginya, saudaraku, hal itu terhadap kehidupan kita, terhadap community, terhadap pelayanan, terhadap organisasi, terhadap apapun, saudaraku. Karena itu akan terjadi kalau tidak ada penguasaan diri. Kenapa terjadi pembunuhan? Kenapa terjadi pertengkaran? Baik dalam keluarga, community, denominasi. Kenapa, saudaraku? Karena tidak dapat menahan diri. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, poin yang pertama ini, saudaraku, sangat penting untuk kita terus berjuang.
Kalau tidak saudaraku, hal-hal yang seterusnya tidak mungkin untuk kita capai saudaraku dalam kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan seterusnya, menahan diri itu berarti keinginan diri ataupun hawa nafsu adalah dosa yang menghalang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oh, sebenarnya alangkah rindunya hati kita setiap hari kita mau datang kepada Tuhan, mau mencari wajah Tuhan melalui doa, melalui firman, melalui worship kita. Tetapi wahal dalam diri kita masih ada keinginan yang tidak tertahan, keinginan dosa itu. Bukankah itu sesuatu yang merugikan kita, saudara? Karena hal-hal itu dikatakan menjauhkan kita daripada kehendak Allah. Dalam ayat 8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Tahirkanlah tanganmu, dikatakan firman Tuhan di sana adalah berkata tentang keadaan ataupun hidup kita yang dikuasai oleh keinginan ataupun dosa yang selalu bertentangan dengan kebenaran firman. Ini yang harus kita apa, saudaraku? Hindari. Karena hal itu akan merugikan kita. Karena hal itu akan menjadi halangan untuk kita terus fokus kepada Allah dalam hidup kita. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, hal menahan keinginan yang salah ini sangat penting, saudara. 2 hari yang lepas saya sempat membaca satu link yang telah diberi oleh satu kumpulan dalam grup itu, saudaraku. Dalam link itu, tajuk di atasnya menyatakan seramai 420 lebih orang telah membunuh diri. Sejak dari bulan Januari hingga ke bulan Mei, 400 lebih orang sudah bunuh diri, saudaraku. Bukankah itu satu jumlah yang begitu banyak? Dari satu link yang bertajuk yaitu berita online dari Sun ya, kalau tidak silap saya. Ya. Saudara kekasih, itu berkata tentang tindakan orang yang sudah tidak dapat lagi mengawal kehendak dirinya yang salah, sehingga melakukan tindakan yang merugikan hidupnya. Orang Kristen, orang yang percaya sudah mengetahui bahwa rencana iblis itu adalah apa? Dia hanya ingin mencuri segala sesuatu yang ada di dalam hati kita. Segala sesuatu yang ada di dalam hati kita itulah kebenaran, saudaraku, yang dapat memberi jaminan kepada kita, yang dapat memberi sukacita, damai di hati kita. Itulah yang dia ingin rebut, saudaraku. Sehingga orang yang sudah kehilangan damai itu, saudaraku, dia rela dan sanggup melakukan sesuatu tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan mengingat akan kita supaya kita memiliki ketahanan untuk mengelak keinginan yang salah di hadapan Tuhan. Saudaraku, inilah yang perlu kita lakukan. Kadang-kadang, saudaraku, terjadi sengketa. Sumber utama dari sengketa ataupun pertengkaran dalam gereja itu hanya terjadi oleh karena apa? Tidak ada penguasaan diri. Dan kadang-kadang dalam gereja organisasi ada hal-hal yang tidak kita ingini terjadi. Kenapa? Karena semua itu hanya berpusat kepada keinginan untuk dihormati, keinginan untuk diakui, keinginan untuk memperoleh kuasa, keinginan untuk kesenangan diri, untuk mendapatkan uang, harta, keinginan yang dikatakan supaya dia lebih unggul, lebih populer. Dan semua hal-hal itu, saudaraku, hanyalah berunsurkan kepuasan ataupun keinginan
yang lebih ke arah mementingkan diri sendiri. Saudara, ini yang harus kita hati-hati, saudara. Harus kita jaga, saudara. Karena dikatakan untuk mementingkan diri itu adalah hal-hal yang dikatakan mementingkan diri daripada kebenaran dan kehendak Allah. Bukankah itu sesuatu yang membahayakan diri kita? Seperti mana ada yang dikatakan dalam Matius pasal 4 ayat 19. Ketika firman Tuhan tidak lagi hidup di dalam hati kita, dalam diri kita, apa yang terjadi? Kehendak diri, kehendak dunia inilah yang menguasai hati dan keinginan kita. Jadi saudaraku, mari kita sama-sama sebagai orang yang percaya dalam sebuah community, kita sama-sama menjaga soal kekudusan hidup kita. Poin seterusnya yang kedua adalah menghindarkan diri dalam hal memfitnah dan menghakimi orang lain. Dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, saya akan baca ayat ini. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Ayat 12, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia. Dia yang disebut di sini adalah Kristus sendiri, ya, yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Poin yang kedua yang berkaitan dengan saling menjaga soal kekudusan itu adalah, saudaraku, menghindarkan diri dalam hal memfitnah dan menghakimi orang lain. Saudara, dari ayat yang ke-11 dan 12 tadi dikatakan, kita boleh jatuh dalam dosa melalui kata-kata kita yang tajam, melalui kata-kata kita yang tidak memberkati orang lain, dan juga pertengkaran dan peperangan. Itu akan terjadi pada waktu kita tidak menguasai ataupun menghindarkan diri dari hal memfitnah dan menghakimi orang. Saudara, Kristus dalam pengajarannya dan tegurannya kepada orang-orang Farisi, Dia berkata bahwa jangan menghakimi sesamamu manusia. Kenapa, saudara? Karena pada waktu kita terus menghakimi orang lain, saudara, dan hal itu akan menghalang fokus kita melihat kepada siapa yang harus kita muliakan dalam hidup kita. Karena dalam hal menghakimi ini juga, saudaraku, apabila kita tidak menguasai diri kita, dan hal itu juga akan mendatangkan batu sandungan bagi orang lain. Karena pada waktu kita memiliki sifat menghakimi ini, saudaraku, kadang-kadang kita selalu berkata kepada seseorang melalui kata-kata kita yang tidak memberkati orang lain, sehingga kata-kata itu dapat menggoreskan hati orang lain. Mungkin istri, mungkin anak-anak, ataupun suami kita melalui perkataan kita, mungkin teman-teman serumah, ataupun teman-teman sepelayanan, ataupun teman-teman seorganisasi dengan kita. Hati-hati, saudaraku, dengan sikap memfitnah dan menghakimi orang lain ini, saudaraku. Karena ini adalah suatu pelanggaran yang tidak disenangi oleh Allah sendiri. Karena dikatakan dalam Yakobus pasal 3, ya, Yakobus pasal 3 ayat 6 dikatakan di sana, lidah kita boleh jadi, ya, boleh saja menjadi liar ataupun buas, kata firman Tuhan, dan menghancurkan orang lain. Karena dikatakan dalam
Yakobus pasal 3 ayat 6, saudaraku, lidah pun adalah api. Wow, rupa-rupanya lidah kita ini adalah api, saudara. Kalau kita tidak hati-hati menggunakan lidah kita, dikatakan ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Saudara, dalam bahagian ini telah diberi amaran keras bahwa pada saat kita salah menggunakan lidah kita, ingat itu akan membawa kita masuk neraka, saudara. Bukan alang-alang ya. Teguran firman Tuhan ini sangat keras, saudara. Itu sebabnya, saudaraku, kita harus hati-hati dalam hal apa? Ungkapan kata-kata kita. Karena itu akan menghancurkan orang lain. Nah, itu sebabnya, saudaraku, kita harus menghindari diri kita dalam hal ini. Dan Allah kita adalah hakim yang adil dan sempurna. Mengapa dikatakan Dia adalah Allah yang menjadi hakim dan sempurna? Kadang, saudaraku, daripada apa yang kita lihat, dari apa yang kita nilai, itu sangat terbatas sekali. Kadang-kadang penilaian kita bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tidak menyuruh kita menjadi hakim, saudara. Kita harus apa? Ketika kita melihat saudara kita, orang-orang yang mungkin ada kelemahannya, apa yang harus kita lakukan? Doakan dia, kata firman Tuhan. Sokong dia dalam doa kita, bukan menghakimi dia, ya, bukan judge segala kelemahannya, dosanya, tapi apa yang kita harus lakukan? Rangkul dia. Ini yang Yesus lakukan pada waktu seorang perempuan Samaria datang kepada Yesus. Dikatakan seorang wanita yang nakal. Apa yang Yesus katakan? Yesus memberitakan berita harapan kepadanya. Yesus tidak katakan, kau ini kah yang perempuan yang nakal-nakal dulu tuh, yang berlegar-legar di sana itu? Tidak, saudaraku. Tapi Yesus memberitakan berita harapan, berita kasih kepadanya. Yesus tidak menghakimi dia. Demikian juga pemungut cukai. Yesus tidak bilang, kau ini kah yang selalu makan rasuah ya? Berapa sudah rasuah yang kau sudah ambil? Tidak pernah, saudara. Malah Yesus datang mendekati Matius pemungut cukai itu dengan kasih yang ada padanya. Sehingga Matius sendiri dikatakan berubah hidupnya. Dia menerima Yesus Kristus dalam hidupnya. Dan dia mengembalikan segala sesuatu yang telah dia rampas, saudara. Saudara, ini yang perlu kita lakukan. Kita tidak perlu menghakimi orang lain. Yang perlu kita lakukan adalah merangkul orang itu untuk lebih dekat, membawa dia lebih dekat kepada Yesus Kristus. Itulah yang kita lakukan. Itu yang kita kerjakan dalam hal kita saling menjaga soal kekudusan hidup kita. Tindakan kita itu, saudaraku, benar-benar memberkati. Nah, poin yang ketiga, yang terakhir, yaitu memiliki sikap ketundukan terhadap otoriti Allah. Nah, ini lebih kurang daripada isi firman yang kita dengar pada minggu yang lepas. Namun, saudaraku, yang kita dengar pada minggu ini adalah berkaitan pribadi kita. Sementara yang minggu lepas itu adalah serangan-serangan yang dilakukan iblis terhadap kita. Ketika kita benar-benar melakukan kebenaran ini, saudaraku, sudah pasti, saudaraku, iblis yang coba menyerang dan melemahkan kita, tidak mungkin, saudaraku, kita dilemahkan, dikalahkan. Nah, saudaraku, memiliki sikap tunduk terhadap otoriti Allah ini dalam Yakobus, surat Yakobus pasal 4 tadi ayat 13 dan 14 dikatakan, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung.
ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, hal yang ketiga di sini adalah kita memelihara soal kekudusan kita dalam hal apa? Kita tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah ini berarti kita benar-benar mengikuti apa yang firman Allah telah ajarkan kepada kita. Dikatakan Allah yang berdaulat dan berkuasa yang dapat menentukan masa depan kita. Saya, saudaraku, dan kita tidak boleh dan tidak dapat menentukan masa depan kita. Karena secara alam rohnya, saudaraku, kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Memang penting, saudaraku, kita punya apa? Punya matlamat, cita-cita untuk masa depan kita. Maksud pastor di sini adalah seseorang itu tidak dapat menentukan berapa lama dia masih wujud ataupun hidup di atas permukaan bumi ini. Nah, maksudnya kita tunduk kepada otoriti Allah ini dalam arti apa? Dalam kita meneruskan kehidupan kita, kita harus berpegang teguh kepada kuasa Allah sendiri. Kemudian melepaskan kemegahan diri dalam sifat congkak yang menguasai hati. Yang menguasai hati kita. Dalam ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Tunduk kepada otoriti Allah ini, saudaraku, kita bukan lagi mengandalkan apa? Kekuatan, kemampuan manusiawi kita. Tapi kita benar-benar bermegah di dalam Kristus oleh karena Dia adalah yang menjadi andalan dalam hidup kita. Dan juga menyadari bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas segala ciptaannya, atas alam, atas sejarah dan waktu yang kita lalui, yang kita jalani. Itulah sebabnya, saudaraku, mengapa kita perlu tunduk kepada otoriti yang ada di dalam Dia. Karena segala sesuatu yang ada di bawah langit ini, saudaraku, di bawah kolong langit ini, saudaraku, semuanya berada di dalam kawalan Yesus Kristus di sorga. Allah menentang orang yang congkak. Kita harus tanam dalam hati kita dan pikiran kita betapa bencinya Allah terhadap kesombongan. Pada minggu yang lepas kita juga diajar tentang bagaimana iblis telah ditolak oleh Allah dan juga disingkirkan daripada kerajaan sorga oleh karena kesombongannya. Jadi kesombongan itu menyebabkan Allah berpaling dari doa kita serta menahan kehadiran dan kasih karunia-Nya. Kita harus hindari sifat sombong ini dalam hidup kita, saudara. Meninggikan diri dalam pikiran kita sendiri ataupun mencari kehormatan dan penghormatan, penghargaan diri dari orang lain untuk memuaskan kesombongan kita, dan itu berarti menutup pintu terhadap pertolongan Allah. Bukankah itu suatu tindakan yang merugikan kita, saudara? Oleh itu, saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, mari kita fokus untuk terus saling menjaga soal kekudusan kita, supaya sikap ketundukan terhadap Allah dan otoriti Allah ini semakin murni dalam hidup kita. Saudara kekasih yang terakhir sekali, penutup dari firman Tuhan ini dikatakan, kita diingatkan supaya sentiasa memperbaiki kehidupan iman kita dengan meresponi firman secara tepat. Tuhan menghendaki supaya kita menjadi pelaku firman dengan sepenuh hati,
sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Inilah firman yang kita dengar bersama pada hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita terima pada hari ini akan terus menguatkan kita, menyegarkan iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih, mari kita datang sekali lagi dalam doa kita. Sebelum kita berdoa, pastor sekali lagi ingin mengambil kesempatan berterima kasih kepada jemaat Tuhan yang terus memberi sokongan dalam pelayanan Tuhan melalui doa-doamu, melalui komitmenmu memberi dalam pelayanan Tuhan di tempat ini, baik itu persembahan, baik itu persepuluhanmu, janji imanmu, pemberian kasihmu. Terima kasih untuk komitmen Anda. Sungguh pun kita berhadapan dengan keadaan yang tidak baik ketika ini. Namun saudaraku, saya sangat bersyukur oleh karena kasih dan imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kau terus memberi sokongan dalam pelayanan Tuhan, dalam doamu dan sumbanganmu dalam pelayanan Tuhan. Kiranya segala usahamu, pekerjaanmu, studimu akan terus diberkati oleh Tuhan. Dan pastor juga berpesan kepada jemaat Tuhan dalam keadaan kita yang sekarang ini sudah berada di satu position di mana keadaan negara kita begitu tertekan dengan keadaan yang terjadi pada waktu ini. Mari jemaat sekalian kita berdoa dan terus berdoa untuk negara kita. Dan juga terus menjaga keselamatan dirimu dimanapun engkau pergi. Pastikan engkau sentiasa berada di tempat ataupun di kawasan yang betul-betul tidak membahayakan keadaan ataupun kesehatanmu. Jaga dirimu dan terus berdoa untuk negara kita dan untuk dirimu sendiri. Mari kita datang dalam doa kita. Pastor akan pimpin kita dalam doa ini. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat berkat firman pada hari ini yang sudah kami dengar. Diberkati setiap jemaat Tuhan yang terlibat sama dalam mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kebenaran-Mu ya Tuhan terus mengambil tempat dalam hati kami. Kiranya kebenaran-Mu Tuhan terus menguatkan, meneguhkan iman percaya kami di dalam Yesus Kristus. Bapa, hamba berdoa buat jemaat Tuhan yang terus berkomitmen dalam pelayanan Tuhan di tempat ini, yang terus berdoa untuk pelayanan Tuhan, gereja-Mu di tempat ini, dan juga komitmen dalam memberi persembahan, persepuluhan, janji iman, pemberian kasih dalam pelayanan Tuhan di tempat ini. Bapa, hamba percaya Tuhan Kau akan menyediakan dan melipat gandakan berkat-Mu bagi orang-orang yang setia kepadamu Bapa di surga. Hamba berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan dalam setiap kegiatan aktiviti yang dilakukan, pekerjaan dan studi, dan juga jemaat yang terus melakukan tugas-tugasnya di luar semenanjung ini. Tuhan, tolong lindungi ya Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, agar kami sentiasa berada dalam keadaan selamat, dijauhi daripada segala bahaya, sakit penyakit, dijauhi daripada segala rencana jahat manusia. Kiranya Tuhan melalui komitmen jemaat sekalian, Tuhan Engkau berkati mereka Tuhan Yesus. Bapa, hamba berdoa untuk activity dan kegiatan pada minggu seterusnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan yang menjaga kami Tuhan Yesus, agar kami sentiasa berada dalam keadaan selamat. Terima kasih Bapa di surga atas berkat penyertaan-Mu dalam pemberitaan firman pada hari ini. Kiranya kami terus dikuatkan, diteguhkan iman percaya kami di dalam Yesus Kristus. Kami naikkan doa permohonan ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan, penyelamat kami yang hidup, yang bertakhta di surga. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan Yesus untuk kesetiaan-Mu bersama-sama mendengar firman Tuhan. Jumpa Anda di minggu hadapan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.